warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak hebat, siswa-siswi kelas 5, berjumpa lagi dengan Ibu Wulan di sini. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran materi tema 8, subtema kedua, perubahan lingkungan, pembelajaran ketiga dan keempat. Berikut ini adalah kompetensi dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran di subtema 1, kamu telah mengetahui jenis-jenis usaha ekonomi. Ada usaha ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan. Jika dicermati, berbagai jenis usaha tersebut dapat dikelola sendiri atau berkelompok. Tahukah kamu bagaimana pengelolaan ekonomi tersebut? Pengelolaan kegiatan usaha ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu usaha perorangan dan usaha kelompok. Usaha perorangan adalah jenis usaha yang dikelola sendiri. Cirinya memiliki modal terbatas, dikelola secara sederhana, usaha milik perseorangan, kelangsungan usaha tergantung pemiliknya. Yang kedua, usaha kelompok adalah jenis usaha yang umumnya dikelola oleh 2 orang atau lebih. Cirinya membutuhkan modal yang cukup besar dan usahanya berskala besar. Lalu, apa saja ya contoh kegiatan ekonomi yang dikelola perorangan dan kelompok? Berikut ini adalah contoh kegiatan ekonomi yang dapat dikelola secara perorangan. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha jasa, dan industri kecil. Usaha pertanian contohnya pertanian padi, perkebunan sayur, perkebunan karet, dan pengolahan pupuk. Usaha perdagangan contohnya pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, warung, atau toko kelontong. Usaha jasa yang banyak kita lihat di sekitar kita yaitu bengkel, fotokopi, salon, atau penjual pulsa. Industri kecil ini biasanya ada pada daerah-daerah wisata. Contohnya seperti pembuat souvenir, pembuat anyaman, pembuat tembikar, pembuat makanan atau oleh-oleh, dan pembuat mebel. Yaitu contoh kegiatan ekonomi yang dikelola secara kelompok. Yang pertama ada BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta, merupakan badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Contohnya seperti firma, didirikan oleh sekurangnya 2 orang, setiap anggota bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian dan biasanya bergerak di bidang keuangan dan konsultasi hukum. Yang kedua, ada persekutuan komanditer atau disingkat CV. Didirikan oleh 2 orang yang saling menyetorkan modal, lalu adanya 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif.
Yang ketiga, perseroan terbatas atau disingkat dengan PT. Modalnya berupa kumpulan saham dan keuntungan usahanya berupa dividen. Selanjutnya yaitu BUMN. Badan Usaha Milik Negara. Merupakan sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara. Bentuk BUMN berupa perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau PT. BUMN bergerak pada bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Berikut ini adalah contoh BUMN yang ada di Indonesia. Selain BUMN, di Indonesia juga ada BUMD, yaitu Badan Usaha Milik Daerah, merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuan didirikannya BUMD ini, yang pertama adalah untuk ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan nasional. Yang kedua, menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat daerah agar tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi merupakan suatu usaha bersama yang disusun untuk menyejahterakan anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Karena perannya tersebut, beliau diberi julukan sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Berikut ini adalah bentuk koperasi yang ada di Indonesia. Yang pertama, koperasi konsumsi, menyediakan barang-barang konsumsi. Kemudian, koperasi simpan pinjam menyediakan layanan simpan pinjam. Koperasi produksi menyediakan bahan baku dan menyalurkan hasil produksi. Koperasi jasa menyediakan layanan jasa seperti koperasi angkutan. Yang kelima yaitu koperasi serba usaha, mengelola berbagai jenis usaha seperti koperasi unit desa. Baiklah anak-anak hebat, setelah anak-anak menyimak materi pembelajaran, selanjutnya silakan anak-anak mengerjakan tugas latihan berikut ini. Sudah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Ibu ingatkan anak-anak untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menggunakan sabun dengan air yang mengalir minimal 20 detik, menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. Salam sehat dan semangat untuk anak-anak hebat semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.